Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Winaputra Haribowo dari kelompok P7 atau 17 dengan NIM K0024028, dan saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 1 2 milik saya. Oke, jadi yang pertama skenarionya. Nah, ini skenario pertama. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir saja. Setelah itu mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Kemudian ada pertanyaannya, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Kemudian jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau Daniel ini terkena tetanus karena ya mungkin pakunya itu terdapat karat gitu sehingga masuk ke jaringan darahnya. Oke, lanjut ke anatominya. Nah, ini akan saya jelaskan mengenai tulangnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu kan ada corpus mandibula. Corpus mandibula itu yang ini atau tubuh dari mandibula itu sendiri. Nah, di corpus mandibula itu ada yang externus sama yang internus. Nah, externus itu yang kasar, sama yang ada linea oblik. Nah, linea oblik itu yang ini. Terus ada juga foramen mandibularnya yang ini. Tut ada dua. Terus dia itu yang externus itu lebih kasar daripada yang internus. Oh ya, sama yang internus itu yang di dalam atau yang ini. Yang ini yang internus. Nantinya di yang internus itu terdapat linea atau garis yang namanya linea milohyoidea. Nah, linea milohyoidea itu yang mana? Yang ini. Yang ini nanti itu bakal menempel otot namanya seperti namanya milohyoidea. Itu pokoknya yang di sekitar sinilah, sini. Terus yang kedua ada ramus mandibular. Nah, ramus mandibular itu yang bagian vertikal mandibula. Pokoknya dia itu yang menghubungkan korpus sama yang bagian lain-lainnya. Yang mana itu? Yang ini. Yang ini. Oke. Yang di situ. Terus dia juga terdapat dua permukaan, ada yang lateral, ada yang medial. Nah, yang lateral ini nantinya bakal ditempelin sama masseter, musculus masseter. Terus yang medial ini dia itu lebih apa ya, kayak lebih datar gitu. Terus juga memiliki foramen mandibula. Itu nanti bisa dilewati sama nervus sama pembuluh darah, pembuluh alveolar inferior. Nah, terus juga ada prosesus condylaris. Prosesus condylaris itu yang ini, yang yang belakang. Yang ini, prosesus condylaris. Itu dia lebih datar, terus kayak apa ya? Kayak transversal gitu. Terus juga dia bentuknya itu cembung ke atas kayak gini. Kayak agak gitulah, kayak gini ya. Itu fungsinya sebagai sendi. Nantinya itu membentuk sendi sama temporal, tulang temporal. Nanti namanya itu articulatio temporomandibularis, atau kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin disebut TMJ, temporomandibularis joint. Ini tuh juga berperan penting nantinya di gerakan membuka dan menutup mulut gitu. Terus juga ada di depannya, di anteriornya itu ada prosesus coronoideus, kayak namanya kan corona, crown. Nah, kayak mahkota, berarti kan kayak lincip-lincip gitu. Itu yang ini, yang ini. Itu di bagian anterior ramus. Ramus kan tadi yang ini. Yang ini ramus. Terus dia itu jadi tempat perlekatan dari masseter. Masseter tadi yang di otot yang di nanti akan saya jelaskan.
Oke, terus juga ada angulus mandibular. Angulus kan berarti kayak sudut gitu. Nah, itu yang mana? Itu yang ini. Bentar. Yang ini, yang inilah kayak angle-nya ini. Itu sama yang satunya kan yang di sini. Oke. Itu pokoknya sudut antara ramus, ramus kan yang ini, yang vertikal ini, terus sama korpus. Nah, kayak kayak titik temutnya gitu. Terus itu dia itu juga menjadi pintu masuk bagi nervus-nervus saraf, terus juga pembuluh darah inferior alveolar yang menuju ke gigi. Terus juga ada foramen mentalis atau foramen mentale. Nah, itu yang mana? Itu yang ini tadi. Yang ada di korpus eksternal tadi. Nah, itu eh itu nanti juga tempat keluarnya nervus-nervus sama pembuluh darah yang memasok ke bibir bagian bawah. Nantinya kan kayak sini ada bibir. Nah, ini dia masuk tuh terus keluarnya lewat sini. Terus juga ada linea oblik yang tadi. Linea oblik tadi yang di sini itu dia itu kayak garis yang teksturnya itu agak kasar. Terus itu nanti bakal memisahkan prosesus alveolaris dengan tulang basal, kayak tulang yang dasarnya dari ini itu. Terus juga ada pars alveolaris. Nah, pars alveolaris itu yang mana? Itu yang M ini. Bentar, tak hapusnya biar kelihatan. Pars alveolaris. Yang ini kayak yang kan ini kayak ada sekat-sekatnya gitu. Nah, ini pars alveolaris. Pup, pup, pup. Itu nanti dia itu kayak kan ini kan di bawah gigi. Nah, berarti kan dia itu kayak tempat uh, buat akar gigi itu biar kayak nancep gitu. Nah, berarti kan kayak soketnya terus giginya itu kayak lampunya gitu. Oke. Terus juga ada kolum mandibularis. Nah, kolum mandibularis itu nah kelihatannya yang di sini. Nah, yang ini. Jadi yang di belakangnya si prosesus condylaris. Di belakangnya terus agak bawah yang ini. Terus ada juga oh ya sama kolum mandibularis itu tadi kayak apa ya kayak penopang kaput mandibula. Terus dia itu juga tadi kan prosesus kondilaris itu kan buat pengunyahan. Nah, ini juga sama, dia itu buat pengunyahan juga. Terus dia itu kan nanti juga deket sama otot atau musculus pterygoideus lateralis. Itu nanti yang menarik kolum mandibula ke depan gitu. Oke. Terus juga ada apa lagi ya? Tuberculum mentale atau tuberculum mentalis. Nah, ini di mana? Itu yang ini. Bentar, hapus lagi. Nah, ini kan kayak ada tonjolan gitu, tonjolan. Itu tuberculum mentalis. Nah, itu di bagian berarti kan bagian mediannya dari corpus mandibularis. Nah, itu nanti dia itu bakal jadi tempat pelekatan dari genioioideus sama genioglossus gitu. Terus juga ada fossa digastrika sih yang kelihatan itu Dek. Nah, ini yang dari posteriornya. Nih yang K itu yang di sini. Itu tadi kayak ada apa ya kayak cekungan gitu. Itu nanti buat apa? Itu nanti buat pelekatan dari muskulus kayak namanya digastricus gitu. Terus ada juga spina mentalis. Nah, spina mentalis yang mana? Yang ini. Itu nanti dia itu kayak juga sama kayak pelekatan dari musculus genioglossus. Ya, sama kayak itu. Terus juga ada fovea sublingualis sama fovea submandibularis. Submandibularis kan berarti kayak di bawahnya gitu ya. Itu nanti
fovea itu kan kayak lekukan kecil gitu. Nah itu nanti bakal ditempati sama oh ya, fovea ini di sekitar sini lah. Itu fovea sublingualis. Terus kalau submandibularis itu di sekitar sini, itu kayak ada cekungan kecil gitu. Nanti diisinya sama kelenjar sublingual sama dan di submandibularis itu nanti uh, juga di itu apa, di posteriornya mandibula gitu. Oke, terus sepertinya sudah semua. Oh ya, sama ini ada simfisis. Simfisis itu nggak cuma di pubis, di sini juga ada, di sekitar sini. Terus juga oh ya, linea milohyoidea. Nah, itu yang ini. Yang kan yang kalau dari depan itu kan yang ini, yang di sini tadi, situ. Lekat otot milohyoidea. Terus apa lagi ya? Udah. Terus oh ya, protuberansia mentalis itu di dekatnya si ini apa namanya, prosesus condylaris ya, itu yang cekungan ini. Nanti juga ada hubungannya sama sendi temporomandibularis tadi. Terus apa lagi ya, basis mandibula yang ini, terus mulus mandibula tadi udah. Mulus mandibula itu yang ini mulus mandibula. Terus juga udah sih. Oke, lanjut ke yang masseter. Kok masseter, masticatori. Di dalam masticatori itu nanti oh ya, ini juga ada gambar lagi. Ini ada nanti lateral musculus pterygoideus lateral itu nempelnya di sini, di bawahnya si processus condylaris. Terus kalau yang temporalis itu di processus coronoideus. Terus terus ini tadi yang linea milohyoideus, nempel otot milohyoideusnya di situ. Terus kalau musculus pterygoideus medial itu yang di sini, yang di mana tadi, yang di sini, di basis mandibularis. Oke. Nanti di gastrik juga tadi nempel muskulus di gastrik, genioglossus gini. Ini juga yang bentuk aslinya ramus chronoideus iya, lingua. Terus ini tadi yang spinosus mentalis yang tajam-tajam, mandibular fossa agak cekung. Terus ini tadi ngulus. Oke. Terus lanjut ke yang masticatores. Itu masticatores itu sebenarnya gabungan dari beberapa otot. Nah, awalnya itu saya juga apa ya, kayak bingung gitu, apa sih bedanya masseter sama masticatores. Nah, ternyata beda. Soalnya kan kayak masseter itu gambarnya kalau di mungkin apa ya, Sobota itu kan kayak sini pipi, terus sini pipi, terus kayak ya kayak gitulah. Sedangkan kalau masticatores itu biasanya sini, sini, terus juga di temporalnya juga ada. Tapi itu kayak apa ya, kayak masih membingungkan gitu. Terus ternyata setelah saya baca itu ternyata gabungan dari beberapa musculus. Yang pertama ada musculus temporalis. Musculus temporalis itu yang mana? Yang ini, di os temporalis kayak namanya. Terus juga ada masseter. Masseter itu yang mana? Yang ini, guys. Terus juga pterygoideus itu yang ini, yang di dalam ini, dua-duanya. Oke. Yang pertama kan musculus temporalis, itu origonya di os temporalis,
di sini berarti. Ya ini os temporalis di bawah linea temporalis inferior. Oke. Terus insersionya itu di medial processus coronoideus mandibularis. Itu yang di mana ya? Gak kelihatan kalau di sini. Yang pokoknya yang di sinilah, di sekitar sinian. Di situ yang di processus coronoideus yang bentuknya lancip tadi. Di depannya processus condylaris. Nah, terus fungsinya itu digerakkan menutup rahang dengan dia itu menarik ke atas. Nah, terus inervasinya itu dia itu nervus mandibularis. Nah, cabangnya itu dari saraf trigeminal. Terus juga ada musculus masseter yang ini. Nah, musculus masseter itu origonya di pars superficialis pada berapa ya? 2/3 anterior margo inferior arcus zygomaticus. Nah, zygomaticus itu kan yang ini, yang pipi ini. Itu dia di situ. Ini kan origonya. Di 2/3-nya. 2/3 margo inferior. Berarti kan kayak di ujungnya gitu. Ujungnya zygomaticus. Oke. Terus insersionya dia di angulus mandibularis. Itu kalau yang di superficial berarti yang di lebih ke atas. Itu di sini kan angulus itu kan ini ya kan. Nah, ini insersionya yang kerak. Oke. Terus dia itu kan juga ada yang ke dalam. Sih mana ya? Yang ke dalam itu dia insersionya di kok insersio? Dia origonya itu di sepertiga posterior permukaan dalam arcus zygomaticus. Ini kan kayak ada yang ini. Nah, itu. Sebentar. Oh ya, yang itulah. Ini kok hapus dulu. Yang sini ya. Ya. Ya di dalam situlah. Terus buat insersionya dia itu di margo inferior dari mandibulanya. Berarti ya yang di sini nih, yang dalam. Itu dia fungsinya juga sama buat mengangkat mandibula ke atas, yang membantu dalam proses pengunyahan. Terus juga ada musculus pterygoideus medialis. Medialis berarti kan yang lebih dekat dengan garis tengah tubuh ini. Ini yang ini. Yang itu origonya itu di fossa pterygoidea. Di sama di media lamina lateralis processus pterygoideus. Itu tadi kan yang di itu apa sih namanya, di aksila bagian posterior. Terus juga di insersionya dia itu di itu margo inferior mandibularis sama tuberositas pterygoidea. Itu kan tadi di sini tuh kayak ada tuberositas pterygoidea. Nah, itu nempelnya di situ gitu. Terus dia itu fungsinya buat gerakan menutup. Tadi kan kalau yang masseter itu membuka. Nah, ini yang menutup. Sama memberikan stabilitas saat ya gerakan tadi yang membuka menutup tadi. Terus dia itu cabang nervus pterygoideus medialis dari nervus sama kayak yang tadi mandibularis. Terus selain itu juga ada yang lateralis. Nah, yang lateralis itu yang mana? Lateralis itu yang ini. Terus bisa juga yang ini kelihatan. Itu tuh origonya dia di caput superius dari permukaan lamina lateralis processus pterygoideus
sama di caput inferius dari facies temporalis. Jadi ini facies temporalis kan yang di sekitar sini itu. Terus terus insersionya dia itu di caput superius pada diskus sama capula articulationis temporomandibularis. Berarti dia itu di sekitar sendinya itu, di mana ya? Di sinilah, sekitar situ. Terus fungsinya itu di gerakan membuka mulut. Jadi sama kayak masseter tadi, nggak kayak saudaranya ini yang medialis. Dia itu membuka mulutnya. Terus dia itu inervasinya cabang nervus pterygoideus lateralis dari nervus mandibularis. Jadi sama kayak yang medialis. Oke, jadi itu saja dari yang skenario 1. Sebelumnya, oh ya, akan saya tunjukkan ini ya. Nah, tadi kan masseter yang ini, masseter, terus ada juga yang di dalam. Nah ini kan di dalam kayak ada yang, nah ini ada yang nempel nih, masseter deep. Itu yang berarti kan ini superficial, ini yang profundus. Terus ini yang itu apa namanya? Pterygoideus medialis. Ini pterygoideus medialis yang tadi dia di fossa pterygoidea. Mana fossa pterygoidea? Nah, ini fossa pterygoidea. Ya. Terus kan ini juga ada yang lateralis. Itu yang lateralis. Itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.